Terima kasih pada teman saya yang telah menyajikan sebelumnya. Perkenalkan saya Habib. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, setelah menjelaskan latar belakang dari Bank Mandiri, saya akan menjelaskan bagaimana kinerja dari Bank Mandiri tersebut. Untuk menjelaskannya, kami menggunakan metode CAMEL, yaitu melihat dari capital, asset, management, earning, and liquidity. Nah, pertama kita membahas dari sisi kapitalnya. Dari sisi kapital, jadi sekarang ini kita melihat bagaimana kondisi sebelum terjadi merger. Dari itu Bank Mandiri masih terdiri dari 4 bank, yaitu Bank BDN, BBD, Bank Eksim, dan Bapindo. Nah, untuk dari sisi CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu total modal yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total kemungkinan apabila terjadi kerugian. Nah, dari sisi CAR, perusahaan dapat dikatakan baik apabila nilainya besar dari 8%. Nah, dari tabel yang kami sajikan, ternyata tidak ada perusahaan yang nilainya di atas 8%. Kemudian kita lanjut ke indikator kedua, yaitu aset. Nah, untuk aset sendiri, kami menggunakan rasio PPAP, itu penyisihan penghapusan aktiva produktif. Nah, atau dapat juga dikatakan cadangan yang dimiliki perusahaan untuk menutupi kerugian akibat aktiva produktifnya. Nah, untuk PPAP sendiri perhitungannya adalah PPAP untuk rasio PPAP perhitungannya adalah PPAP yang telah dilaksanakan dibagi dengan PPAP yang diwajibkan. Oke, dapat dikatakan baik apabila nilainya di atas 81%. Dan ternyata sekali lagi tidak ada perusahaan yang PPAP-nya besar dari 81%. Kemudian next kita lanjut ke indikator ketiga, yaitu manajemen. Nah, kami menggunakan NPM, Net Profit Margin, yang mana merupakan laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional. Nah, untuk NPM sendiri, perusahaan dikatakan baik apabila nilainya besar dari 5%. Dan ternyata hanya Bank Bapindo lah, hanya Bank Bapindo dan Bank Eksim yang nilai NPM-nya besar dari 5%. Kemudian kita melihat dari kinerja yang keempat, dari earning ya. Untuk earning, pertama kita melihat dari ROA. Apa sih ROA? ROA adalah return to asset. Nah, dari ROA sendiri, kita membagi dari total laba per total asetnya. Nah, perusahaan dapat dikatakan baik apabila nilai ROA-nya besar dari 1,215%. Nah, seperti yang dapat terlihat dari tabel kinerja, ternyata tidak ada perusahaan yang sebelum melakukan merger yang nilainya besar dari indikator baik tersebut. Kemudian next kita lanjut ke indikator kedua dari earning, yaitu BOPO. Biaya operasional, pendapatan operasional. Atau dapat juga dikatakan rasio antara biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasionalnya. Sebuah perusahaan dikatakan baik apabila nilai BOPO-nya kecil dari 93,52%. Dan ternyata dari data yang disajikan hanya perusahaan BDN, Bank BDN, dan Bank BBD lah yang ada Bank BDN, Bank BBD, dan Bapindo yang nilai BOPO-nya kecil dari 93,25%. Tiga bank tersebut dapat dikatakan baik jika kita menggunakan indikator BOPO untuk sebagai acuannya. Kemudian ke indikator terakhir, itu liquidity. Nah, untuk liquidity kami menggunakan rasio LDR, yaitu lend to debt ratio, yang mana merupakan rasio dari total kredit yang diberikan oleh bank per total dana yang dihimpun oleh bank tersebut. LDR dapat dikatakan baik apabila nilainya kecil dari 94,75%. Dan ternyata dari keempat bank yang belum melakukan merger tersebut, keempat-empatnya nilainya di atas dari 94,75%. Sehingga dari kelima indikator tersebut dapat dikatakan hampir semua banknya berada dalam kondisi tidak sehat. Nah, lantas bagaimana kinerja dari bank apabila telah terjadi mergernya? Nah, atau pasca merger. Kita dapat melihat dari slide ke-7, setelah merger menjadi Bank Mandiri, pertama kita melihat dari sisi modalnya, itu indikator CAR, Capital Adequacy Ratio. Nilainya masih minus 200% karena masih awal-awal merger.
Masih banyak yang perlu dibenahin dari bank tersebut. Kemudian kita lanjut ke rasio kedua, yaitu rasio dari asetnya. Nah, untuk aset masih di bawah indikator sehat, yaitu masih berada pada 72%, padahal indikator sehatnya di atas 82%. Kemudian kita next ke indikator ketiga, yaitu manajemen. Manajemen ternyata nilai NPM-nya masih negatif, padahal indikator baiknya di atas 5%. Kemudian dari yang keempat, dari earning. Nah, dari earningnya, nilai ROA pada awal terjadinya merger atau setahun setelah merger pada tahun 99 masih bernilai negatif. Dan nilai BOPO-nya, biaya operasional per pendapatan operasionalnya masih sangat tinggi. Kemudian kita melihat dari rasio terakhir, yaitu likuiditas. Lend to debt, kita menggunakan rasio liquidity to debt ratio. Nah, di sini menarik karena bank yang telah merger, mereka memiliki aset yang lebih banyak dan kapital yang lebih banyak. Ternyata nilai LDR-nya masih sangat rendah, yaitu masih 14,5%. Nah, padahal sebelum terjadi merger, nilai LDR ini jauh di atas 100%. Nah, kemudian kita melihat bagaimana kondisinya setelah 2 tahun terjadi merger, yaitu tahun 2000. Nah, terjadi peningkatan hampir pada semua aspek yang digunakan untuk perhitungan kinerjanya. Nah, pertama kita melihat dari CAR-nya, Capital Adequacy Ratio, atau dari indikator modal, ternyata terjadi peningkatan 400%. Dari yang sebelumnya minus 219 menjadi 295 atau sekitar 500%, Mohon maaf, jadi bukan 400 tapi hampir meningkat 500%. Nah, kemudian next dari sisi aset, kita melihat dari rasio PPAP-nya yang sebelumnya hanya 72%, ternyata meningkat menjadi 89%. Nah, jadi ini merupakan salah satu kriteria perusahaan bank yang sehat. Kemudian next ke yang ketiga, yaitu dari sisi manajemennya. Dari manajemen sendiri, NPM-nya telah bernilai 6,5%, atau dapat dikatakan baik karena standar NPM yang baik adalah 5%. Kemudian dari sisi earningnya untuk ROA-nya masih berada pada nilai 0,8%. Masih belum dapat dikatakan baik karena standarnya adalah 1,125%. Tapi dari sisi BOPO-nya mengalami sedikit penurunan, yang sebelumnya 211% turun 4% menjadi 207%. Dan untuk indikator terakhir, yaitu liquidity-nya. Nah, dari nilai LDR-nya mengalami penurunan menjadi 12,5%. Sebuah nilai yang baik karena nilai LDR maksimal untuk dikatakan baik adalah 94,75%.